Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas topik 1, yaitu demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pintaka Kusmaning Tias MSI. Kami dari kelompok 5 Rumpun Ilmu Pendidikan PGSD PPG Prajabatan FKIP Unmul tahun 2023 yang beranggotakan Abdu SPD, Asmita Yati SPD, Belinda Oktavianur SPD, Siwi Sristiani SPD, dan Rizky Firmansyah SPD akan menyampaikan kepada teman-teman hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi berikut ini. Silakan disimak dengan baik. Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, mengemukakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai seorang individu. Menurut Mage and Brooks tahun 2010, berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Menurut kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Guru memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Selanjutnya, keberagaman siswa. Yang pertama, keberagaman fisik, di mana jelas terlihat bahwa peserta didik memiliki fisik yang beragam. Mulai dari tinggi badannya, ada yang tinggi, sedang, pendek. Ada juga siswa yang bertubuh gemuk, sedang, dan kurus. Ada yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada juga peserta didik yang memiliki fungsi standar dan kelengkapan pada anggota tubuhnya. Ada juga yang tidak. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman sensorik. Keberagaman sensorik ini dapat dilihat dari adanya peserta didik yang memiliki penglihatan atau pendengaran tanpa hambatan. Ada pula yang peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran. Misalnya, peserta didik yang menggunakan kacamata. Yang ketiga, keberagaman sosial ekonomi dan demokratis. Peserta didik tentunya memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Misalnya, peserta didik yang berasal dari keluarga kaya, sedang, dan miskin. Ada peserta didik yang tinggal di pedesaan, ada pula yang tinggal di perkotaan atau perumahan. Selain dari 3 keberagaman yang sudah dijelaskan, terdapat juga keberagaman jenis lainnya. Hal ini menyangkut dengan keberagaman hambatan perilaku dan emosi, kesulitan belajar, autis, dan sebagainya. Selanjutnya, keberagaman anak di kelas juga dapat berasal dari berbagai aspek. Berikut adalah beberapa contoh keberagaman yang mungkin terjadi di kelas. Yang pertama, jenis kelamin. Terdapat siswa perempuan dan siswa laki-laki di kelas. Yang kedua, agama. Siswa mungkin menganut agama yang berbeda-beda. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, suku. Siswa mungkin berasal dari suku yang berbeda-beda, contohnya suku Jawa, Dayak, dan lain-lain. Yang keempat, ras. Siswa mungkin memiliki ras yang berbeda-beda, contohnya ras Melayu, Papua, dan lain-lain. Yang kelima, golongan. Siswa mungkin berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Yang keenam, keberagaman model pembelajaran. Ada siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar dan berbicara. Ada juga siswa dengan gaya belajar lebih suka gambar atau video. Dan siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktekkan secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan teori yang dikemukakan oleh Yuri Broppenbrenner. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya,
sehingga perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan luar. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori yang kedua yaitu multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner 1993 yang menjelaskan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu verbal linguistik, logis matematis, spesial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Teori pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya ialah Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Pada teori ini, terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain, sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Teori pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya ialah Learning Modalities. Learning Modalities atau biasa dikenal dengan VAK atau Visual, Auditory, and Kinesthetic ialah teori yang berkaitan dengan keberagaman siswa dalam menggunakan inderanya. Demikian presentasi kami mengenai demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.